Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Tetap semangat, tetap kuat, tetap produktif, dalam arti tetap belajar di masa-masa pandemi seperti ini. Baik, sebelum kita mulai, masih semangat gak ya? Kita coba dulu ya. Apa kabar Anda semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik anak-anak semuanya, dalam pertemuan pertama ini pembelajaran pertama kita, pembelajaran daring. Kita hari ini mempelajari tentang memaknai fungsi kedudukan dan fungsi Pancasila. Jadi harapan Ibu, Ananda walaupun kita jarak jauh, tidak bertatap muka, tapi Ananda tetap semangat dalam belajar. Kita tetap bertegur sapa, setiap hari kita akan selalu bertemu walaupun dengan jarak jauh. Hari ini materi yang akan Ibu berikan adalah dalam bentuk video dan PowerPoint. Silakan nanti Ananda simak baik-baik di video tersebut. Kemudian nanti setelah materi kita akan simpulkan secara bersama-sama materi tersebut. Kalau ada kendala, nanti ada kesulitan, akan kita bahas bersama. Selamat menyaksikan. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Tujuan pembelajaran yang pertama mendeskripsikan latar belakang pemerintahan Orde Lama dalam penerapan Pancasila melalui berbagai sumber. Yang kedua, mendeskripsikan peristiwa penerapan Pancasila pada masa Orde Lama melalui berbagai sumber. Yang ketiga, mendeskripsikan kelebihan penerapan Pancasila pada masa Orde Lama melalui berbagai sumber. Yang keempat, mendeskripsikan penyimpangan terhadap penerapan Pancasila pada masa Orde Lama melalui berbagai sumber. Yang kelima, menyusun laporan hasil telaah tentang penerapan Pancasila pada masa Orde Lama secara mandiri. Latar belakang pemerintahan Orde Lama dalam penerapan Pancasila diawali dengan perjuangan melepaskan diri dari belenggu penjajahan baik kolonialisme Eropa Barat maupun pemerintah kolonial Jepang, sehingga dicapai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Penerapan Pancasila pada masa Orde Lama ada tiga. Yang pertama, perjuangan awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1950. Yang kedua, demokrasi liberal. Yang ketiga, pada demokrasi tertentu. Perjuangan awal kemerdekaan ditandai dengan: pertama, terjadi perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Yang kedua, Senit berubah fungsi dari pembantu presiden menjadi badan hukum presiden. Yang ketiga, perjuangan melawan agresi militer Belanda dan serangkaian perundingan seperti perundingan Bornholm, Bintang Jati, Renville, KMB. Selanjutnya, berakhir dengan KMB 27 Desember 1949, pengakuan Belanda terhadap Indonesia dengan membentuk dan mengubah konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Konstitusi RIS 1949. Selanjutnya, RIS tidak dikehendaki rakyat Indonesia, sehingga tanggal 17 Agustus 1950 kembali menjadi Republik Indonesia dan mengubah konstitusi dari Konstitusi RIS menjadi Undang-Undang Dasar 1950. Di sini adalah contoh-contoh perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari agresi militer Belanda. Sebelah kiri adalah tawanan-tawanan dari militer Belanda kepada rakyat Indonesia. Salah satu contoh perjuangan dari daerahnya adalah yang pertama, perjuangan Medan Area, yang kedua, Bandung Lautan Api, yang ketiga, Ambarawa, yang keempat, Arek-Arek Surabaya, yang kelima, Puputan Margarana. Selanjutnya adalah perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari para pemberontak.
Salah satunya di sini ada gambar pemberontakan G30 SPKI. Pertama, pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 yang dipimpin oleh Musso Alimin Tan Malaka. Yang kedua, pemberontakan DITII atau NII tahun 1949 yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Yang ketiga, pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan tahun 1950 dipimpin oleh Dr. Sumokil. Pemberontakan yang keempat ada APRA, Angkatan Perang Ratu Adil tahun 1949, dipimpin oleh Westerling. Ciri-ciri demokrasi liberal yang pertama, presiden dan wakil presiden tidak bisa dipanggil tugas. Kedua, menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah. Tiga, presiden berhak membubarkan DPR. Empat, perdana menteri diangkat oleh presiden. Selanjutnya, demokrasi terpimpin diawali dengan keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1999. Walaupun Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan berlaku kembali, namun pelaksanaannya masih banyak penyimpangan. Dengan dilaksanakannya demokrasi terpimpin, yaitu segala kebijakan pemerintahan dipusatkan pada seorang pimpinan atau presiden. Penyimpangan pada demokrasi terpimpin, yaitu Pancasila diidentikan dengan nasakom atau nasionalis agama komunis, sudah terpengaruh paham komunis. Kemudian, MPRS mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Kelebihan penerapan Pancasila pada masa Orde Lama, yang pertama, mampu mempertahankan kemerdekaan, baik dari serangan bangsa lain maupun pemberontakan halus. Yang kedua, Presiden Soekarno banyak menyumbangkan gagasan dalam politik luar negeri. Yang ketiga, Indonesia berhasil merebut kembali Irian Barat dari tangan Belanda. Penyimpangan terhadap Pancasila pada masa Orde Lama ditandai dengan pertama, penataan pemerintahan tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, situasi politik tidak stabil dengan adanya pergantian kabinet pada masa demokrasi. Yang ketiga, liberal dan pemberontakan G30 SPKI pada masa demokrasi terpimpin. Yang keempat, pertentangan ideologi antara nasionalis, pemuka agama, dan paham komunis. Baik Ananda, tak terasa sudah 60 menit kita bersama menyaksikan materi hari ini, pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di minggu depan, mudah-mudahan Ananda sehat semua, sehat selalu. Jadi hari ini Ananda tugasnya hanya menyaksikan pembelajaran hari ini, kemudian Ananda buat sedikit ringkasan atau rangkuman terkait materi kita hari ini di buku catatan. Sekreatif mungkin, serapi mungkin, karena nanti akan ada penilaian dari Ibu di grup kita kelas. Baik, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat terus, tetap kuat, tidak usah terlalu stres atau mungkin Ananda pusing dengan pembelajaran kita hari ini. Dibuat sersan saja, serius tapi santai. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.